bungkam semua tirani, bersatu menuju perubahan. Kampanyekan segala permasalahan yang dihadapi oleh seluruh rakyat, secara khusus adalah kaum tani. Karena hari ini momentum memperingati Hari Tani Nasional yang merupakan hari dalam memperingati lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana undang-undang tersebut mengatur seluruh kebijakan agraria untuk masyarakat mampu memiliki tanah dan mengelolanya secara baik. Penindasan pasti ada, segala bentuk penindasan selalu ada. Kita siap menghancurkan. Hari Tani Nasional yang ke-2015 ini mengalami hari momen yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Harga kriminalisasi yang tinggi itu tidak serta-merta datang begitu saja, saudara-saudara. Tapi ini disebabkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan peraturan di negara hari ini. Segala bentuk penindasan selalu ada. Kita siap menghancurkan. Kita siap menghancurkan. Rakyat pasti menang melawan segala penindasan. Rakyat yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Baik itu kaum tani, baik itu kelas buruh, baik pemuda dan mahasiswa, baik sektor-sektor lain yang merasa ketertindasan akibat dominasi dari imperialisme atau sistem dominasi asing yang telah memonopoli seluruh sendi-sendi yang ada di dunia, yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai dalam. Hidup buruh, hidup nelayan. Hari ini kita bersama-sama untuk memperingati Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional yang ke-55 dan pimpin atas sumber daya alam telah mengakibatkan masyarakat di pedesaan, masyarakat di perkotaan hari ini hidup dengan cara yang tidak menentu, hidup dengan cara yang tidak biasa. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bukan relakan darah kami membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah tuan kami, Jika saya mengatakan saya mengatakan tanah untuk rakyat. Reforma agraria. Reforma agraria. Ketika saya mengatakan buruh tani berkuasa, saya mengatakan rakyat sejahtera. Di Indonesia dan secara khusus di Kalimantan Barat, kawan-kawan. Hari tertindas kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Karena akar dari permasalahan di Kalimantan Barat secara khusus adalah monopoli atas tanah kawan-kawan. Karena monopoli atas tanah, karena ketimpangan penguasaan, pembukaan lahan yang secara barbar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menyebabkan hari ini kita mengalami penderitaan yang sama, baik di Kalimantan Barat maupun di seluruh Indonesia. Hidup rakyat, hidup petani. Kepalkan tinjumu ke awan, nyanyi budaya pembebasan. Rapatkan barisanmu kawan, hancurkan segala penindasan.
Ayo semua turun ke jalan, lantang suarakan segala tuntutan. Hancurkan feodalisme, militerisme, dan kapitalisme. Jangan ragu, ayo bersatu, yakinlah rakyat pasti Bapak Gubernurnya lari tidak ada. Apakah ini perilaku dari selaku penguasa orang nomor 1 di Kalimantan Barat? Kapitalis birokrat, musuh rakyat. Kapitalis birokrat, musuh rakyat. Kapitalis birokrat, musuh rakyat. Reforma agraria, reforma agraria. Hari ini kita jauh-jauh perwakilan dari Ketapang, dari Batu Daya, dari Bengkayang, dari Lukmajaya, dari Kabupaten Kuburaya, di beberapa desa, di Serupat 2, dari Ola-Ola, dari Pelita, dari Dabong, Sebulu, dan wilayah lainnya, Kuala Karang. Ini hanya untuk satu tuntutan. Dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik perkebunan, baik pertambangan, baik HTI, HPH, wilayah konservasi, hutan lindung, apalah itu namanya. Hanya tujuannya hanya untuk menjauhkan masyarakat, untuk mengelola tanahnya sendiri yang telah diwariskan dari tahun ke tahun, secara turun-temurun oleh leluhur kita, dan dihadapan pada orang-orang baru, orang-orang asing yang menanamkan katanya masyarakat. Betul. Ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi banyak masyarakat yang masuk penjara dengan adanya perlambatan pengeksekusian. Betul. Maka dari itu kami minta kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan menerbitkan perizinan maupun HGU, dan HGU sekarang batal, mohon secepatnya untuk dieksekusi. Kawan-kawan seperti kita semua, karena apa? Orang tuanya tidak memiliki tanah. Orang tuanya sedikit memiliki tanah yang hanya cukup membeli kebutuhan hidup saja. Ini menunjukkan rapatkan barisan, kita harus berbeda, kita berdiskusi bagaimana siapa melingkar setiap membebaskan negeri ini dari tangan-tangan serakah. Berseru, bersatu, rakyat pasti menang. Berseru, bersatu, rakyat pasti menang. Atau demo secara tertib dan teratur. Ini patut kita acungkan jempol. Yang kedua, tentu apa yang saudara-saudara sampaikan itu juga merupakan keinginan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terhindar dari asap. Kemudian status seperti yang saudara-saudara sampaikan sudah kita tetapkan. Tapi perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa kewenangan itu tidak sepenuhnya kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ada yang merupakan kewenangan kabupaten, kota, ada yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, terkait yang bukan merupakan kewenangan provinsi, tentu ini kita koordinasikan lebih lanjut. Kemudian beberapa hal yang disampaikan terkait dengan masalah perkebunan skala besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sekarang sudah tidak lagi membuka izin baru. Kalaupun mengeluarkan izin itu adalah pada tempat yang sudah mendapatkan izin sebelumnya, tetapi perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. Itu yang dilakukan, dan kebanyakan izin itu dikeluarkan oleh para bupati. Provinsi sebatas mengeluarkan rekomendasi, kecuali yang sifatnya lintas kabupaten kota. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait masalah perusahaan pertambangan. Saya melihat di Kalimantan Barat
belum banyak perusahaan pertambangan skala besar di Kalimantan Barat. Dan kita masih kawasan-kawasan skala kecil, belum membangun industri hilir untuk sektor pertambangan. Oleh karena itu, tentu masalah penertiban ini kita berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan asap ini kan persoalan secara nasional yang dihadapi, dan bahkan hari ini belum ada tindakan secara spesifik yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi persoalan asap ini. Nah, kita di Hari Tani Nasional yang merupakan hari hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, kita ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah hari ini bahwa UUPA sendiri ini belum berjalan secara efektif, sehingga terjadi persoalan ini di sektor agraria. Ada ketimpangan penguasaan, dan ini yang menyebabkan persoalan kabut asap yang terjadi. Kita ingin meminta kepada pemerintah secara tegas untuk menindak secara tegas beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran, dan juga meminta kepada pemerintah untuk keadilan dari sektor agraria sendiri, terutama bagi khususnya petani hari ini. Karena dari total luasan Kalimantan Barat 14,68, 90,69%-nya itu sudah diperuntukkan bagi industri ekstraktif seperti perkebunan, pertambangan, dan juga HTI dan areal konservasi. Dan ini yang menyebabkan konflik-konflik sumber daya alam terjadi di berbagai daerah. Kita ingin meminta kepada pemerintah, mana untuk petani, mana untuk masyarakat Kalimantan Barat yang total jumlahnya hari ini 5,2 juta orang. Nah, untuk kita soal konflik lahan ini jelas karena memang ada ketimpangan penguasaan yang terjadi karena tidak inkonsistennya pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria hari ini, sehingga ini yang menyebabkan alih fungsi kawasan untuk industri ekstraktif dan juga diskriminasi terhadap petani, sehingga banyak petani yang kehilangan atas tanah hari ini, tidak bisa melakukan penggarapan, dan ditambah lagi dengan harga hasil produksi pertanian yang hari ini terus turun drastis. Oleh sebab itu Hari Tani Nasional ini merupakan hari tani yang tidak seperti biasa-biasanya, karena saat ini di Indonesia mengalami krisis. Dan ini berdampak langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan ini yang menyebabkan penderitaan masyarakat terutama di pedesaan semakin dalam. Ditambah lagi banyaknya perampasan tanah yang terjadi akibat kematian. Kita menolak adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap petani. Karena persoalan agraria ini karena persoalan yang adanya regulasi yang tidak berjalan secara efektif, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kisruh di sektor agraria, khususnya agraria. Semestinya aparat penegak hukum juga harus objektif dalam menangani kasus-kasus yang di sektor agraria hari ini, karena ini masalah tidak konsistenan dalam menjalankan regulasi. Yang menjadi korban atau yang menjalankan ini adalah masyarakat kita kan gitu. Jadi secara tidak langsung, secara langsung ini adalah upaya yang memang dilakukan, upaya penghilangan hak, upaya kriminalisasi. Kaum tani semua, bangkitlah dan terus melawan. Bergerak sikap semua tirani, bersatu menuju perubahan. Segala penindasan pasti ada, segala bentuk penindasan selalu ada. Kita siap menghancurkan, kita siap menghancurkan. Penindasan pasti ada, segala
segala bentuk penindasan selalu ada. Kita siap menghancurkan, kita siap menghancurkan. Rakyat pasti menang melawan segala penindasan. Rakyat yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Rakyat pasti menang melawan segala penindasan. Rakyat yang berkuasa, rakyat yang berkuasa.